Halo, selamat datang di channel saya Aldi Okta. Dan di video kali ini, bagi kalian yang udah lihat video sebelumnya ya, tentang iPhone SE 2020, jadi di video ini kita mau ngebandingin lagi iPhone SE 2020 dengan iPhone 8. Bagi kalian yang udah punya iPhone 8, apakah worth it untuk upgrade ke iPhone SE 2020? Untuk secara harga, di mana iPhone SE 2020 tentu saja lebih mahal daripada iPhone 8 untuk sekarang ini ya. Oke, jadi ini dia untuk perbandingan spesifikasinya dari iPhone 8 dengan iPhone SE. Kita mulai dulu dari harganya. Jadi untuk harganya iPhone SE 2020 untuk dalam kurs dolar itu sekitar 399 dolar. Sedangkan untuk si iPhone 8 itu 248,98. Jadi kalau kita bandingin dari segi harganya aja, tentu aja si iPhone SE lebih mahal ya, karena dia juga lebih baru. Nah, jadi kita lihat di sini untuk perbandingannya untuk di GSM Arena ini, dia ada beberapa perbedaan dan ini udah dibedain dengan yang bedanya itu warna hitam tulisannya. Jadi ini tanggal rilisnya, lalu juga ini sebenarnya sama. Depan belakang tuh kaca Gorilla Glass gitu. Cuman di iPhone SE ini nggak disebutin. Lalu kita lihat lagi ke bawah untuk displaynya. Si iPhone SE ternyata dia nggak punya 3D touch display. Jadi ini sebenarnya untuk iPhone seri-seri terbaru itu memang nggak ada pakai 3D touch lagi. Lalu iOS-nya di sini iOS 13 dan ini juga iOS 11. Tapi udah bisa upgrade sampai iOS 13,4. Nah, kita lihat chipsetnya ini memang udah beda ya. Di sini pakai Apple A13 Bionic 7 nanometer. Sedangkan iPhone 8 dia menggunakan Apple A11 Bionic 10 nanometer. Nah, jadi seperti yang kita lihat kalau di iPhone SE ini memang dia menggunakan chipset terbaru dari Apple. Lalu ini untuk varian storage-nya ada 64GB, 128, 256 dan RAM-nya ternyata di sini 3GB. Ya. iPhone SE 2020 RAM-nya 3GB dan untuk iPhone 8 RAM-nya hanya 2GB. Lalu untuk kamera dia sama-sama 12 megapiksel, lensanya wide 12 megapiksel. Terus dia juga di sini nggak jauh beda ya, cuman ada fiturnya di sini ada panorama ditambah lagi. Terus juga dia udah ada voice, optical image stabilization. Lalu juga udah bisa HDR, lalu stereo sound recording. Lalu kita lihat ke bawah lagi, di sini cuman perbedaan antara WiFi, Bluetooth, GPS. Nah, di sini baterainya dia 1821 sama dengan iPhone 8. Lalu untuk chargingnya ini bisa sampai 18 watt, sedangkan si iPhone 8 hanya 15 watt. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya belum ada untuk pemakaiannya ya. Di sini kalau iPhone 8 sampai dengan 14 jam. Itu kalau pakai 3G sampai dengan 40 jam dia kalau untuk mainkan musik. Sedangkan di iPhone SE dia belum ada sama sekali datanya di sini. Ini cuma perbedaan berat, harga, sama warnanya. Ya, kalau untuk dilihat dari pilihan warnanya lebih sedikit iPhone SE ya. Nah, di sini untuk tes performa dari Antutu, benchmarknya ini udah 460 ribuan, 462 ribu, sedangkan untuk iPhone 8 hanya 237 ribu. Untuk Geekbench-nya itu 3237, sedangkan untuk iPhone 8 itu 10214. Tapi ini beda versi. Ini versi 5.1, ini versi 4.4. Ya kayaknya itu aja sih kalau untuk perbandingan dari spesifikasi. Lalu nggak bisa dipungkiri juga kalau si iPhone SE ini udah punya mode portrait di bagian kamera depan dan kamera belakang. Sedangkan untuk mode portrait di iPhone 8 kalau nggak salah hanya ada di iPhone 8 Plus ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat tentang perbandingan kameranya. Jadi di sini udah ada Denny Widget. Ya pokoknya ini ya namanya Denny Widget. Dia salah satu YouTuber tech di luar negeri dan dia udah 476 subscriber. Dan kita mau lihat di sini dia membandingkan iPhone SE 2020 dengan iPhone 8 kamera. iPhone 8.
apakah lebih bagus atau lebih jelek. Oke, kita langsung tonton aja, dan jangan lupa ini setelannya di 4K. Bagi kalian yang mau nonton videonya langsung, silahkan aja mampir ke ini. Linknya nanti ada di deskripsi. What's up everybody, this is Danny, and today I'm doing the camera comparison between the iPhone 8 and the new 2020 iPhone SE. So I know there's going to be a lot of people out there jadi dia langsung membandingin antara audionya. Kita putar balik lagi. iPhone 8 and the new 2020 iPhone SE. So I know there's going to be a lot of people out there that. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, iPhone 8 tuh suaranya mendem gitu. Berarti memang ada upgrade di bagian mikrofon untuk iPhone SE 2020. Have an iPhone 8, and even though that the SE 2020 looks like the iPhone 8, there are some nice improvements, especially in the processor. So I want to see what the 813 actually does for the SE and see if this camera is any better and worth an upgrade over the iPhone 8 series. Let's go ahead and check this out and see how this camera stacks up. Pretty curious. Jadi dia juga penasaran tentang hasil dari perbandingan kamera dari iPhone SE 2020 dengan iPhone 8. Dimana kalau kita tahu ya, iPhone SE 2020 ini merupakan kayak ngambil komponennya iPhone 8 lalu diisi ke dalam iPhone SE 2020, mulai dari baterai dan sampai casing housingnya juga seperti iPhone 8, tapi perbedaannya itu paling mencolok di chipset sama di bagian kamera. What about that audio difference? I forgot how much the audio has been improved since the. Nah, jadi dia juga bilang kalau ada improvisasi atau peningkatan di bagian audio dari si iPhone SE 2020 daripada iPhone 8. Seperti yang kita dengerin tadi, kalau iPhone 8 tuh mendem suaranya. Dan ini perbandingan fotonya. Yang pertama ini tentang bunga ya. Kalau saya lihat nih untuk warna, kayaknya untuk penangkapan warnanya kayaknya lebih bagus iPhone 8 untuk warnanya. Tapi kalau untuk detail, kayaknya lebih bagus di iPhone SE 2020. Kita next. The iPhone 8 series, so that is noticeable right away. Doing this comparison test, it made me realize how well the iPhone 8 held up over time. During the day, it keeps up well with the new iPhone SE, and this is what I expected. Nah, jadi kalau kita lihat untuk di siang hari ini nih, kameranya nggak jauh beda ya dari iPhone SE dengan iPhone 8. Cuman ini kenapa fokusnya beda? But there are some key improvements, so let's go ahead and break those down. First big noticeable difference in the picture quality is dynamic range. The 813 processor shows that leap with smart HDR. Consistently, there is more cloud jadi kalau dia bilang tadi ada peningkatan di bagian HDR-nya. Jadi kalau dia tangkap dari segi gambarnya, ini kalau untuk lensa si iPhone SE memang lebih lebar, lebih wide daripada iPhone 8. Dan juga untuk di bagian belakang ini kalau kita lihat di bagian awannya itu nggak terlalu terang, jadi langitnya masih nampak biru. Sedangkan di iPhone 8 itu warnanya memang agak kontras dan jadi nggak terlalu nampak di bagian langitnya. Seperti kalau kita lihat di bagian sini, ini warna langitnya terlalu cerah gitu ya, dibandingkan dengan iPhone SE 2020 dia bisa meredam cahayanya dengan baik. Detail when you're taking landscape shots. The highlight preservation is better with less clipping, and in direct sunlight you can see how much better the new SE is handling dynamic range. Nah, dia juga bilang nih di sini juga iPhone SE gimana dia menghandle dari dynamic range-nya ini bagus banget untuk bagian cahaya sebagian sini daripada di iPhone 8. Tapi kalau kita lihat jadinya iPhone SE 2020 tuh gambarnya agak redup gitu ya, agak gelap. So this alone, I think, is a major leap between the two. Generally speaking, after looking at about 100 or so pictures side by side, the iPhone 8 tends to process with more contrast, while the iPhone SE 2020 brightens up the image with more shadow detail. This can make shots of greenery a little. Nah, jadi di sini kita lihat nih, kalau di bunga ini kayak lumayan kelihatan jelas ya. Kalau di iPhone 8 ini warnanya lebih cerah, lebih tinggi atau lebih terang kontrasnya gitu ya. Sedangkan di iPhone SE 2020 itu dia lebih banyak main di shadow atau di bagian sininya lebih gelap daripada di iPhone 8. Ya balik lagi ini tergantung selera ya kalau untuk hasil gambar.
little nicer out of the camera on the iPhone 8, and this is going to be a preference thing for sure, but I'd rather have extra dynamic range and detail coming out of the iPhone SE and add some contrast later, but this is a pure auto test, so... Nah, jadi kalau dia lebih milih ngambilnya tuh lebih detail daripada kontrasnya lebih tinggi. Jadi kalau dia bisa detailnya lebih dapat, nanti dia edit kontrasnya katanya gitu. Ya memang bisa sih, tapi ini kan perbandingan let me know kamera. what you think. I don't blame you at all for liking some of these iPhone 8 pictures better, but even though sometimes I do prefer the iPhone 8, just look at how much sharper the SE's pictures are. Look at this rope here. You can literally see every fiber, where on the 8 it's nowhere near as detailed, so the improved processing. Nah, jadi dibilangnya tadi di sini dia bisa melihat dengan detail untuk bagian talinya ini dari serat-seratnya untuk di iPhone SE 2020. Sedangkan di iPhone 8 ini nggak kelihatan sama sekali, katanya seperti itu. Tapi kalau memang dilihat memang seperti itu. Dan untuk warna sekali lagi saya lebih suka iPhone 8. Untuk di iPhone SE 2020 warnanya nggak terlalu pas, hanya perlu pengaturan atau edit lagi ya di iPhone SE 2020 ini. Tapi untuk detail memang menang si iPhone SE 2020. Fiber, where on the 8 it's nowhere near as detailed, so the improved processing will sure give you the better shot over 90% of the time. So on this alone, I think it's worth the jump. With people and skin tones, much hasn't changed again besides the contrast level, but you do get an advantage with the SE over the iPhone 8 because you can do portrait mode even with a single lens, which I think is nice, just like the iPhone XR did before. Sometimes it can brighten a single lens. You get in it with people and... Nah, jadi dia menggunakan kamera belakang untuk foto orang gitu ya. Dan untuk warnanya di sini iPhone SE lebih dapat dia untuk warnanya, sedangkan di iPhone 8 ini lebih kontras, lebih cerah, tapi terlalu cerah kalau kata saya. Jadi untuk bagian tekstur di bagian dindingnya ini, di bagian belakang nggak terlalu kelihatan jadinya. Sedangkan untuk di bagian wajah ini jadi terlalu terang di bagian sini, dan di sini memang lebih lembut gitu ya untuk warnanya. Jadi untuk detail di bagian dindingnya dapat, untuk detail di bagian mukanya dapat, warnanya juga masih bisa diedit, jadi nggak terlalu terang. Ya kalau ini saya milihnya iPhone SE untuk foto orang kayak gini. Skin tones, much hasn't changed again besides the contrast level, but you do get an advantage with the SE over the iPhone 8 because you can do portrait mode even with a single lens. Nah, jadi dia bilang kalau di sini iPhone SE lebih unggul karena dia bisa pakai portrait mode di bagian kamera belakangnya dengan satu lensa. Sedangkan di iPhone 8 dia nggak bisa portrait mode, yang bisa tuh di iPhone 8 Plus kalau nggak salah. Dan kalau kita lihat di sini memang cukup rapi dari mode bokehnya ini ya. Kalau di iPhone bilangnya mode portrait, kalau kita sih kayak kebanyakan bilangnya efek bokeh gitu. Untuk di sini rapi sih. Jadi kita nggak bisa bandingin langsung sih. Kalau ini perbandingannya hanya portrait mode sama enggak. Lens, which I think is nice, just like the iPhone XR did before. Sometimes it can brighten a little too much like here, but it does look really good with decent edge. Jadi kalau dia bilang di sini terlalu berlebihan untuk portrait mode-nya. Tapi kalau kita bisa lihat di sini di bagian tangannya sini yang kecil kayak gini, dia rapi banget untuk efek bokehnya. Detailnya gitu ya. Detection, it even got in between my son's arms here in the shot, but just like the XR, you can't take portrait mode pictures of objects, which is a bummer because with third-party apps you can. Nah, jadi dia bilang kalau di sini nggak bisa ngambil portrait mode untuk bagian benda, untuk foto benda-benda gitu ya. Jadi portrait mode ini hanya bisa digunakan jika ada orang yang mau difoto. Kalau seperti ini dia nggak bisa ngambil fotonya. Can definitely do this, so I hope Apple adds this in with the future software update. Same with the front-facing camera, you can do portrait mode with selfies where you can't do that with the iPhone 8. Di sini dia juga bilang kalau untuk kamera depan iPhone SE 2020 ini bisa ngambil portrait mode, sedangkan si iPhone 8 nggak bisa. Tapi kalau untuk warna kulit di sini agak lebih gimana ya, lebih pucat daripada di iPhone 8.
Skin tones do go back and forth, but ya ini dia nggak pakai mode portrait. Kita bisa langsung bandingin ya. Untuk kamera depannya memang agak lebih lebar si iPhone SE 2020 dibandingkan iPhone 8. Jadi ngambilnya dia lebih luas di bagian sini, sedangkan iPhone 8 dia agak ngezoom dibandingkan iPhone SE. Dan untuk bagian langitnya memang masih sama-sama kelihatan jelas ya di bagian. Dan untuk warna kulit sekali lagi si iPhone SE dia lebih soft atau lebih pucat di bagian sini, sedangkan si iPhone 8 dia lebih kontras di bagian wajah. Tapi ya ini memang masih bisa diedit lagi sih. overall, I like the SE better on the balance with skin brightness and contrast. Their portrait mode isn't bad either, so if you want this feature and you do have an iPhone 8, this is something to consider. That is a quick breakdown, but let me know what you guys think of the daytime pictures overall. Sometimes the white balance. Nah, kalau dilihat di sini, di bagian dindingnya sini, bagian batu batanya ini ya, si iPhone SE malah kontrasnya lebih tinggi daripada di iPhone 8. Jadi kalau di bagian gambar sini saya lebih suka di iPhone 8. Does go back and forth, but for the most part they are both consistent. For some it might not look wildly different, but when you do a 400% scale crop, you can obviously. Nah, jadi dia ngezoom sampai 400%. Di sini kita lihat untuk detailnya memang dapat banget si iPhone SE 2020 di sini. Dari serat-serat daunnya bisa kita lihat ya. Sedangkan di iPhone 8 itu nggak terlalu dapat, dia kayak ngeblur gitu. Jadi untuk detail memang masih menang si iPhone SE 2020. See the detail difference here. Just look at that leaf. During the day, the new iPhone SE for sure takes the win. When it comes to 4K video, they can both shoot 4K 60 frames per second. This is how far the iPhone 8 was. It was ahead of its time with this feature, but this is 4K 30 frames per second that you're seeing now. You can really see that extended dynamic range on the new iPhone. Nah, jadi dia pakai perekaman video kamera belakang 4K 30 fps. Di sini kita lihat untuk bagian langit ya, dynamic range-nya lagi bagus banget dapetinnya di sini. Nggak terlalu kontras, sedangkan di bagian iPhone 8 ini memang masih agak kacau. Memang terlalu terang di bagian sini, sehingga kita bisa bilang untuk video dia juga bagus banget handle-nya di dynamic range-nya. iPhone SE 2020, you do lose this feature when you go into 4K 60 frames per second, and that is a bummer, but look at that dynamic range difference in the sky there with the sun peeking through. It's night and day difference in my opinion. Another win on the video side is the stabilization. You can clearly see that in the. Nah, jadi dia ngebandingin stabilisasinya antara iPhone SE 2020 dengan iPhone 8. This handheld walking shot that the iPhone SE 2020 is so much more stable. You can really see the bounce in the iPhone 8 where the SE is less pronounced and smoother all around, and again you can see that nice improvement in dynamic range here. Let's get to the low light performance, what I was most curious about, and let's get this out of the way. You don't get night mode on the new iPhone SE, and night mode recently only made it to the iPhone, so you won't see this on the iPhone 8. Nah, jadi dia nggak ada night mode ya di bagian kedua HP-nya. Jadi dia ngandelin langsung dari prosesor HP-nya tanpa ada night mode. Jadi bisa langsung kita lihat hasilnya seperti ini. But I am glad to say that there are some nice improvements even without night mode. The same thing during the day translates here. Nah, kalau dia foto bagian sini, bisa kita lihat lampunya di sini untuk iPhone 8 tuh nggak dapat ya, sedangkan untuk di iPhone SE 2020 dapat banget di sini. Detailnya juga lebih dapat untuk bagian pelanginya ini, lampunya. Dibandingin iPhone 8 memang jauh bedanya. Smart HDR feature really shows. Look at this sign, it's clearly. Nah, ini juga untuk tanda heritage-nya ini. Di iPhone 8 dia ketutupan sama lampu silau, sedangkan di iPhone SE 2020 dapat banget. Visible on the SE where it's blown out on the iPhone 8. Even with tapping the focus and changing the exposure point, the SE is still better. The iPhone 8 again with the more contrasty shot and sometimes more colorful shot can make some of the pictures look better, like this one. Nah, jadi untuk si iPhone 8 ini dia mainnya di kontras sama di pewarnaannya kalau dibilang tadi.
Jadi dia dapat hasil yang lebih berwarna dan juga hasil yang lebih terang. Seperti contohnya gambar bunga ini. Memang sih warnanya lebih hidup di iPhone 8, sedangkan di iPhone SE 2020 ini agak lebih pucat. Tapi kalau kita lihat di bagian pohon belakangnya ini kita masih bisa lihat dia lebih redup di bagian sini. Sedangkan di iPhone 8 ini udah kayak nyampur semua gitu. But 99% of the time, you will get a sharper shot with better focus like this. This is such a big difference. Like in this shot, you can see the plant detail with no issues at all, where it's blurry on the iPhone 8. Nah, jadi dia juga detail dari tanaman ini dapat di bagian iPhone SE 2020. Untuk di iPhone 8 dia malah ngeblur. 8. And even though the iPhone 8 can make certain scenarios look better with more contrast, crushing the noise out in some of the shots, most of the time you will get a much cleaner and sharper picture with the new iPhone SE. Punching in 400% scale will show you the noise pattern. It's blotchy and inconsistent on the iPhone 8, where it is consistent on the SE. Here's another example of this where when you crop in, you can see just so much more detail with better dynamic range. Nah, dia juga ngezoom ya di sini dari fotonya. Kalau kita lihat di sini memang lebih detail si iPhone SE daripada iPhone 8. Di bagian sini. Lampunya juga dapat di sini. And less noise. So in comparison with non-iPhones out there, the SE isn't the strongest low light performer by any means because it is still pretty noisy in low light. But in comparison to the iPhone 8, this is a nice jump up. Where the iPhone 8 wins surprisingly is the front-facing camera at night. They are both not great, but the iPhone 8 exposes the skin better and is also sharper. The iPhone SE seems to be... Nah, jadi dia juga bilang kalau di iPhone SE 2020 nggak terlalu bagus untuk kamera depannya, tapi masih bisa dibandingin sama iPhone 8. Nah, kalau kita lihat di bagian sini memang kontrasnya lebih dapat ya. Warnanya lebih cerah di bagian iPhone SE 2020. iPhone 8 wins surprisingly is the front-facing camera at night. They are both not great, but the iPhone 8 exposes the skin better. Nah, untuk warna kulitnya juga di iPhone 8 dia lebih dapat dibandingkan dengan iPhone SE 2020 yang lebih pucat. Bagian sini. It is also sharper. The iPhone. Nah, ini juga untuk bagian low light. Di sini kalau kita lihat nih masih banyak noise-nya di iPhone SE 2020 dibandingkan dengan iPhone 8. Kenapa? iPhone SE seems to be raising the ISO heavily, trying to brighten the image to the point where the noise can get insane. Jadi untuk iPhone SE 2020 dia menaikkan ISO-nya untuk mendapatkan kontras yang lebih terang. Jadi hasilnya ya seperti ini. Noise-nya banyak. Sedangkan di iPhone 8 dia noise-nya nggak terlalu banyak, tapi dia lebih gelap karena ISO-nya lebih tinggi. It's unusable when it does this. I am sure that this can be fixed with a software update down the road, but the iPhone 8 is better here. You can do portrait mode too in low light on the front-facing camera on the SE, but the results are mixed, to say the least. On nighttime 4K video, the same thing is happening here. Nah, jadi untuk di video dia juga ngalamin hal yang sama. ISO-nya terlalu tinggi sehingga mendapatkan hasilnya yang noise seperti ini. Sedangkan di iPhone 8 kayaknya ISO-nya nggak terlalu tinggi atau rendah, tapi memang agak lebih gelap dibandingkan dengan iPhone SE. Cuman hasilnya dia noise-nya lebih sedikit. Here, where the ISO is increased heavily on the iPhone SE 2020, where the iPhone 8 is crushing almost all of the shadow detail to reduce noise. Once again, I think this is going to be a preference thing, and even though there is more light and detail being picked up by the SE and... Kalau kita lihat di sini bagian pohonnya malahan si iPhone SE lebih kontras ya daripada di iPhone 8. People will probably like this more. The noise level is just way too high for my liking, but for the average user who is looking for their phone to just give them a brighter video during lower light conditions, you're going to like this. Let me know which one that you think is better in the comments below. So there it is in a nutshell. This camera comparison was made to help you iPhone 8 owners out there with a buying decision if you're interested in the $399 iPhone SE 2020. If you're looking for a camera upgrade and don't need the multiple lenses like the wide angle, I say go for it. There's enough of a difference that I would call this a great upgrade from the iPhone 8. I hope this video helped you out, and if it... Nah,
Nah, jadi katanya kalau kalian memang nyari kamera HP dengan satu kamera tanpa wide angle yang terlalu berlebih, ya silahkan aja upgrade dari iPhone 8 ke iPhone SE 2020. Cuman ya kayaknya memang harus ada beberapa update lagi supaya kameranya menjadi sempurna. Karena kalau dibandingin dari tadi ya, untuk di siang hari memang si iPhone SE itu menang dari iPhone 8. Tapi untuk beberapa part di bagian yang cahayanya kurang atau di bagian malam hari seperti tadi, ISO-nya terlalu tinggi sehingga menampilkan noise yang terlalu banyak di iPhone SE 2020. Sedangkan di iPhone 8 itu lebih sedikit atau lebih minim noise-nya, tetapi kontrasnya juga nggak terlalu cerah jadinya. Kayaknya itu aja untuk perbandingan antara iPhone 8 juga dengan iPhone SE 2020. Dari harganya mungkin memang nggak terlalu jauh juga ya, tapi kalau memang kalian pengen upgrade dari iPhone 8 ke iPhone SE 2020, silahkan aja. Kalau memang kalian pengen punya kamera yang lebih bagus, chipset yang lebih bagus juga. Tapi untuk ukuran baterai, lalu juga untuk beberapa kesempatan di bagian yang low light itu nggak terlalu dapat bagusnya si iPhone SE ya. Tapi mudah-mudahan aja ada upgrade untuk software di bagian kameranya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Alif Tabriata pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.